Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa kembali dengan saya Handoko Sarembarono di channel Toko Farhan Ranto Prapat. Alhamdulillah masih uh, masih berada di Masjid Baitul Muslimin KPM Bawah 1 Rantau Utara Kabupaten Labuan Batu Sumatera Utara ya. Pada Juhur ya. Di sesi selanjutnya ya dengan tema pengelolaan keuangan untuk wirausaha pemula ya. Jadi rekan-rekan ya, saya juga masih tetap terus belajar ya, terus berlatih ya, terus sharing ke senior-senior yang pengusaha-pengusaha besar ya. Jadi jika rekan-rekan juga punya saran, masukan, ide, gagasan ya, mohon klik tombol komentar agar saya juga bisa berusaha rekan-rekan yang belajar juga dari rekan-rekan juga yang udah senior ya. Jadi kalau seandainya saya berusaha dan istri itu di toko kita, toko Farhan Ranto Prapat ya, kita ada beberapa yang kita jual seperti sepatu, sandal, ATK, alat tulis kantor, pakaian dalam, aksesoris perempuan, topi, dompet, tas, tas sekolah juga, paket pulsa, isi ulang dan yang lainnya ya. Jam tangan juga ada ya. Kita juga kemarin pernah impor ya dari Yiwu International Trade Market itu untuk dompet ya, dompet yang online ya. Jadi untuk pembagian keuangan di usaha mikro kecil itu saya bagi 3 ya rekan-rekannya. Jadi ketika kita dapat modal ya, modal itu jangan sampai minjem ya. Kalau misalnya bisa diusahakan jangan minjam ya. Kalau misalnya nggak ada banyak ya seadanya aja ya rekan-rekan. Kalau misalnya kita udah bekerja, kita punya aset kereta ya kita jual dulu keretanya. Atau kalau misalnya kita baru tamat SMA nggak punya apa-apa sama sekali, kita pakai sumber daya yang ada. Contoh kayak misalnya handphone ya rekan-rekan, handphone kita pakai sumber daya yang ada, kita jual beli online pun bisa, kita bantu menjualkan toko lain itu online juga bisa. Barang ada, Bu, kita datang ke tokonya, Bu, kita bisa jualkan Bu barangnya Bu, gitu. Kita kalau tanda itu jual, kita ambil fee ya Bu ya, scan Bu, gitu. Kita dibuat perjanjian sama yang punya toko ya. Habis itu kita antarkan ya. Jadi buat perjanjian dengan yang pemilik toko, kita jual online. Nah yang kedua, kalau seandainya kita memang nggak punya modal sama sekali, kita punya modal handphone, berdayakan handphone yang ada. Contoh kayak misalnya kita ngonten, nah ngonten seperti ini yang rekan-rekan sangat sangat membantu juga ya kan. Nah, itu tapi ya memang nggak bisa instan ya rekan-rekan ya. Sukses itu nggak ada instan, sukses itu nggak ada yang buru-buru, sukses itu nggak ada yang cepat ya. Terkait masalah instan ini ya, kalau seandainya kita yang instan itu nggak ada kecuali mie instan. Mie instan juga perlu dimasak dulu, perlu ditaruh, direbus dulu, perlu taruh airnya, perlu taruh bumbunya, kita perlu taruh piring lagi, kita tambah nasi, baru kita makan rekan-rekan ya. Nah, itu jadi nggak ada yang instannya, itu harus dipupuk pelan-pelan karena kita harus belajar terus sampai kita itu meninggalnya. Jadi dibagi 3 ya rekan-rekan ya. Jadi keuntungan itu atau penjualan itu ya kan dibagi 3 ya. Mungkin saya belajar dari sahabat Rasulullah ya, 3 penjualan itu. Yang pertama, setelah pada penjualan itu, yang pertama itu sepertiga bagian itu dipakai untuk dinikmati kita dan keluarga ya rekan-rekan ya. Jadi setelah kita ada penjualan gitu kan, penjualan satu hari ataupun mau dibagi sebulan atau seminggu ya terserah. Satu hari itu kita bagi 3, yang sepertiga itu untuk kita sama keluarga kita, saya dan istri, anak, itu untuk keluarga kita ya, makan ya, sekolah ya, kebutuhan semuanya lah, kebutuhan rumah tangga ya. Sepertiga lagi itu untuk diinfakkan ya. Sepertiga lagi diinfakkan rekan-rekan. Infak itu akan menyuburkan rezeki kita ya, akan menyuburkan rezeki kita, akan menambah lagi rezeki kita ya kan, akan Allah akan berkahi rezeki kita kalau seandainya kita sering bersedekah, berinfak ya. Kalau seandainya memang kita belum sampai haul nisabnya itu untuk berzakat ya,
usahakan berinfak ya. Berinfak itu setiap subuh, setiap subuh, setiap subuh. Kalau saya kalau misalnya bisa setiap subuh ya. Kalau misalnya nggak ada 10.000 ya 5.000. Kalau nggak ada 5.000 ya 2.000. Kalau nggak ada 2.000 ya 1.000. Kalau nggak ada 1.000 ya 500. Kalau nggak ada ya ya berdoalah supaya kita bisa bersedekah setiap hari ya rekan-rekannya. Tapi yang paling penting jangan berpikir panjang gitu, mau sedekah infak kasihkan langsung, jangan berpikir dua kali atau 3 kali, karena nanti setan akan waswis akan membuat kita was-was ya. Gimana nanti kalau misalnya nggak ada uang, gimana nanti mau beli makanan, gimana nanti kalau misalnya bensin habis, gimana nanti kalau seandainya anak kita pengen jajan, gimana gitu. Jadi infak. Udah serahkan sama Allah. Kita setiap subuh itu infak ya, insya Allah berkah ya. Kalau bisa habis subuh ya, habis zuhur, nah setiap sholat fardu ya. Kalau saya mungkin masih ya, semoga ini nggak riak, karena ini saya ya Allah ampunilah ya. Semoga ini memotivasi rekan-rekan ya, bukan membuat jadi ria ya rekan-rekan. Ini mencontohkan ke rekan-rekan ya, gitu ya. Nah seperti itulah infak ya, sepertiga bagian. Yang sepertiga bagian lagi dipakai untuk modal usaha rekan-rekan kembali gitu kan, untuk berjualan besok ya. Jadi sepertiga lagi untuk besok jualan gitu rekan-rekan. Jadi rekan-rekan jualan lagi besok, untung hari ini bagi 3, untung besok bagi 3, untung besok lagi bagi 3, untung besok lagi bagi 3. Nah gini rekan-rekan ya, untuk pembagian ke rumah tangga ya, rumah tangga yang sepertiga bagian pertama tadi ya, itu kalau misalnya bisa disisihkan juga untuk saving ya, tabungan ya rekan-rekan ya, ditabung rekan-rekan ya. Kemarin kalau nggak salah ada sahabat Rasulullah juga, kalau misalnya ada hasil dari penjualan sebagian ditabung, dibelikan kambing, dibelikan domba gitu kan, dan kambing dibelikan domba ya, ditabung ya. Untuk tabungan itu berupa investasi ternak kambing, ternak domba, ternak kambing, ternak domba, seperti itu rekan-rekan ya. Jadi jangan semuanya untuk makanannya, coba berhemat sederhana ya. Bukan berarti pelit ya rekan-rekan ya, pelit beda sama sederhana, efektif ya gitu ya. Kalau pelit memang untuk diri kita sendiri pun nggak mau kita keluarkan, apalagi untuk orang lain ya, untuk infak, untuk apa gitu. Beda pelit sama sederhana ya rekan-rekan ya. Nah jadi seperti itu. Jadi ada dari bagian sepertiga untuk keluarga kita itu kita buat sebagai tabungan ya. Jika bisa ya 20% dari sepertiga itu kita tabungkan ya gitu. Nah untuk modal kerja ya rekan-rekan, itu pun dibagi lagi ya rekan-rekan ya. Untuk modal kerja itu dibagi lagi, karena kan di di usaha kita itu nggak semuanya itu hanya jualan ya rekan-rekan ya. Jualan beli barang enggak, itu ada biaya promosi ya kan, ada biaya pembelian barang, ada modal murni ya, ada operasional ya, dibagi 3 lagi, ada biaya operasional, ada biaya modal kerja, ada biaya promosi. Mungkin untuk pembagian dari modal kerja itu ya kan akan saya jabarkan di video selanjutnya. Mungkin itu dari saya, Andoko Salim Marari, channel Toko Farhan Ranto Prapat ya rekan-rekan. Jika rekan-rekan suka mohon di like video ini, jika tidak suka dislike, nggak ada masalah rekan-rekan. Semoga Allah berikan rekan-rekan petunjuk channel yang lebih bagus lagi ya, banyak channel yang lebih bagus lagi ya rekan-rekan. Ini hanya better legacy saya selama saya hidup masih hidup ya. Jadi semoga ini bermanfaat untuk rekan-rekan yang pengusaha pemula ya. Jadi saya juga terus belajar ya, baik sama yang lebih muda, nggak sama yang lebih tua aja, tapi lebih muda juga ya. Jadi dan mohon komentar ya teman-teman ya, karena masih banyak kekurangannya. Tolong komentar ya. Oh ya bang ini salah, nggak ada masalah ya, karena saya terus belajar ya. Komentar tolong di bawah ini ya rekan-rekan ya. Dan mohon di subscribe ya, jika rekan-rekan suka video saya ya, tonton sampai habis biar tidak gagal paham. Subscribe ya, sehingga video saya yang selanjutnya itu bisa teman-teman dapatkan ya. Dan mohon di share ya rekan-rekan ya, ke kawan-kawan kita, rekan-rekan kita, saudara kita ya,
apa ya, pandai tolan kita ya, yang kira-kira lihat teman-teman, oh ini channelnya ini bagus nih ya, untuk usaha kawan saya, saudara saya, rekan-rekan saya gitu ya. Nah itu aja dari saya, pesan saya rekan-rekan ya, cari rezeki itu seperti kita hidup 1000 tahun lagi ya rekan-rekan ya. Jadi kita Islam itu harus kaya, Islam Muslim itu harus kaya ya, Muslim itu harus tinggi eh, tinggi ekonominya ya rekan-rekan ya. Tapi pergunakan itu seperlunya aja ya, seperlunya aja. Jadi jangan terlalu berlebihan ya kan. Kalau saya bisa beli kereta dengan cash second, ya udah beli second aja, nggak perlu mesti beli sampai DP 5 juta langsung 4 tahun gitu ya, jangan ya. Kalau bisa second, second aja ya, hemat. Kalau misalnya mobilnya apa, kita nggak usah ngangsur ya, bagusan itu daripada kita beli yang baru tapi ngangsur selama 4 atau 5 tahun ya rekan-rekan ya. Dan apa itu kedepannya bakal menjadi masalah ya, dan akan diazab sama Allah ya rekan-rekan ya. Ingat ya, kita hidup di dunia ini hanya sementara, jadi nggak selamanya. Jadi rekan-rekan perlu tahu, kita di sini hanya mampir aja rekan-rekan, jadi nggak ada yang kita bawa ya. Sekaya-kayanya orang di Rantau Perapat ini meninggal ya masuk tanah juga ya rekan-rekan ya. Nah seperti itu rekan-rekan. eh, Jangan lupa sedekah ya kan, jangan lupa doakan orang tua rekan-rekan, jangan lupa yang terpenting, kewajiban kita sebagai seorang muslim itu sholat 5 waktu rekan-rekan ya. Kita pendekatan sama Allah lah, kita berdoa sama Allah semoga eh, apa eh, Allah itu memberikan jalan Allah memberikan jalan untuk setiap masalah yang kita hadapin ya rekan-rekan ya. Jadi itu aja dari saya, di dari Handoko Salimbarono, di channel Toko Farhan dan Toko Prapat ya, channelnya para pengusaha mikro. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.